Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Rahayu, NIM 120027038, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas untuk mata kuliah tentang sistem basis data tentang integrasi package, prosedur, function, dan exception handling. Untuk dosen pengampu saya yaitu Bapak Suwanto Sanjaya, STM. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai package. Nah, package ini dalam PLSQL ialah wadah atau objek skema yang memungkinkan kita untuk secara logis mengelompokkan PLSQL terkait subprogram, variabel, kursor, dan juga pengecualian. Kita lihat untuk sintaks dari package specification-nya, yaitu terdapat create, lalu reflect package, lalu kita buat nama package-nya. Selanjutnya kita bisa is or as. Di sini kita bisa tulis is atau as. Lalu kita deklarasikan untuk tipe atau dan juga variabel deklarasinya. Dan juga bisa dengan subprogram specification-nya. Lalu kita enter dengan nama package. Nah, beberapa lama saja kita masuk ke contoh soalnya untuk codingannya. Nah, di sini terdapat codingannya, kita kopikan terlebih dahulu. Pertama kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Kita buat file di sini dengan nama contoh satu saja. Untuk lanjutan programnya ini dia. Kita buka terminalnya. Lalu kita hubungkan dengan SQL Plus. Nah, kita masukkan username-nya. Di sini saya masukkan username saya yang pernah saya buat. Nah, sudah connect ya. Lalu kita lihat codingan di sini. Read on. Di sini saya membuat nama package-nya yaitu paket 1, lalu dengan variabelnya gfp pajak dengan numbernya yaitu 0,1. Lalu nama functionnya di sini saya buat dengan nama hitung pajak dan prosedurnya yaitu tampil data. Dan begitu pun untuk selanjutnya. Kita akan memanggil file contoh satu ini. Terlebih dahulu kita set output on. Lalu kita panggil filenya contoh satu. Nah, package created, package body created. Nah, package-nya sudah berhasil kita buat dan tidak ada yang salah. Selanjutnya kita akan melihat struktur dari program yang sudah kita buat ini dengan cara dash, lalu nama package-nya. Nah, kita di sini kita lihat bahwa kita sudah membuat function yaitu dengan nama hitung pajak dan juga dengan prosedur yaitu tampil data. Sudah ditambah.
Selanjutnya kita akan melakukan yaitu apakah terbukti bahwa variabel yang kita buat ini itu sifatnya publik atau bisa diakses dengan cara kita enterkan lalu db paket 1 di Nah, prosedur sukses ya, berarti benar bahwa variabel ini itu bisa diakses, yaitu dengan nilai 0,1. Nah, selanjutnya kita akan memanggil prosedur dari tampil ini, yaitu dengan cara tampil data, lalu kita cari, misalnya kita masukkan angkanya yaitu 101 yang akan kita cari. Dia akan tampil datanya pada siapa. Nah, di sini pada data yang ke 101 dengan first name-nya itu ada Nena dan salarinya itu yaitu 17.000 dan untuk pajaknya yang dikenakan oleh Nena yaitu 1.700. Prosedur adalah blok PLSQL bernama yang dapat menerima parameter sebagai bentuk khusus dari A variabel yang nilai inputnya diinisialisasi oleh memanggil ketika subprogram dipanggil, dan yang nilai outputnya dikembalikan ke panggilan ketika subprogram mengembalikan kontrol ke asalnya. Berdasarkan konvensi, parameter sering diberi nama dengan awalan V garis bawah seperti ini. Selanjutnya mengenai sintak prosedur, create or replace prosedur, lalu nama prosedurnya yang akan kita buat, parameter 1 dengan tipe data 1, parameter 2 tipe data 2, lalu is atau as yang akan kita tulis dengan prosedur bagi. Nah, di sini saya membuat contoh sederhana untuk contoh dari prosedur. Kita langsung saja kopikan kode ini di Visual Studio Code. Kita buat file baru bernama contoh 2. Selanjutnya kita save. Nah, di sini saya membuat prosedur dengan nama paket 2 dan untuk pemanggilannya yaitu di sini saya membuat dbms output line-nya assalamualaikum. Kita buat di sini, kita panggil file contoh 2.
Nah, prosedur itu berarti prosedur telah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah prosedur yang sudah kita buat ini masuk ke dalam database-nya. Yaitu di sini kita buat dengan cara select, lalu object name from user procedure. Nah, kita lihat bahwa kode ini, bahwa prosedur dari paket 2 ini sudah kita buat. Yaitu dengan isi assalamualaikum. Nah, ini dia paket 2 sudah ada. Dengan isi assalamualaikum, yaitu dia di sini. Dia tidak terlihat karena dia itu bersifat null. Selanjutnya ada function. Fungsi adalah blok atau subprogram PLSQL bernama yang dapat menerima parameter in optional dan harus mengembalikan tepat satu nilai. Fungsi harus dipanggil sebagai bagian dari ekspresi SQL atau PLSQL. Dalam ekspresi SQL, suatu fungsi harus mematuhi aturan khusus untuk mengontrol efek samping. Lalu kita harus menghindari fungsi itu di dalam semua jenis DBML atau DDL, dan juga dalam commit atau rollback, dan yang terakhir yaitu kita hindari untuk mengubah variabel global. Di sini terdapat sintak dari function, yaitu terdapat create or replace function, lalu nama function, dan terdapat parameter, lalu ada modenya itu apa, dan tipe datanya juga itu kita membuat apa. Nah, perlu kita ketahui dalam pembuatan function ini parameternya itu harus in, karena outnya itu sudah ditentukan oleh return. Jadi untuk clause return itu menggantikan dari mode out di dalam prosedur. Jadi dalam pembuatan parameter itu modenya in semua karena sebuah inputan. Nah, kemudian ada local variable, lalu deklarasi. Nah, local variable ini dibutuhkan dalam execute-nya. Nah, kemudian kita jangan lupa pada akhir statement sebelum n ini, di dalam proses, kalau memang semua nilainya itu sudah selesai diproses atau mau dikembalikan nilainya, kita jangan lupa membuat return space-nya. Apa yang akan direturnkan itu juga yang akan kita definisikan di bagian return akhir. Misalnya pada di sini returnnya kita buat dengan tipe datanya itu number. Maka untuk return sebelum n ini kita harus membuat return dengan tipe datanya itu yang mengandung number di sini. Nah, untuk contohnya di sini terdapat program function. Kita seperti biasa kita kopikan ke VS Code. Kita buat file baru lagi, itu contoh 3. Kita save programnya. Nah, di sini sudah ada create or replace, functionnya yaitu zakat mal, return dengan tipe datanya itu number, lalu di zakat,
number lalu 10. Nah, di sini kita gunakan untuk mencari nilai berapa zakat yang akan dikeluarkan, yaitu dengan P harta dikali dengan 2,5 per 100. Sekarang kita panggil filenya ini contoh 3. Nah, function sudah berhasil kita buat zakat file. Nah, sekarang kita akan memanggilnya, maksudnya kita akan memanggil berapa jumlah zakat yang akan dikeluarkan zakat yang akan dikeluarkan untuk zakat mal ini. Kita bisa panggil dengan cara melalui query. Untuk perintahnya yaitu kita gunakan select zakat mal kita buat 100 juta. Lalu from 2. Nah, jadi untuk zakat mal yang harus dikeluarkan apabila seseorang memiliki harta 100 juta yaitu senilai 250.000. Nah, selain dengan cara query select from dual ini, kita bisa memanggil dengan cara memanggilnya itu di dalam blok. Untuk perintahnya begin lalu ddms output line zakat mal. Masukkan jumlahnya 100 juta. Nah, sudah keluar sama hasilnya yaitu 250.000. $2.500.000 maksud saya, sama 2.500.000. Nah, ini itu dengan memanggilnya itu dengan cara melalui terminal, melalui konsol menggunakan anonymous block. Exception handling. Exception terjadi ketika kesalahan ditemukan selama eksekusi program yang mengganggu normal pengoperasian program. Ada banyak kemungkinan penyebab dari exception atau pengecualian, yaitu pengguna membuat kesalahan ejaan saat mengetik. Lalu yang kedua, sebuah program tidak bekerja dengan benar, dan yang terakhir halaman web yang diiklankan tidak ada, dan yang lain-lainnya. Untuk sintaks dari exception handling yaitu exception when exception name 1 dan statement 1, exception handler when exception name 2 or exception name 3 dan statement 2, lalu when other dan statement 3 lalu end. Nah, pada exception ini dia itu merupakan salah satu kelebihan dari PL/SQL yang digunakan untuk menangani error yang terjadi pada saat runtime. Sebagai contoh, misalnya pada saat kita menuliskan sebuah query dan data tersebut tidak ditemukan di dalam database, maka Oracle akan membangkitkan eksepsi
no data font dengan kode ORA strip 01403 yang berarti data tidak ditemukan. Berikut ini kita akan menuliskan perbedaan dengan menggunakan blok eksepsi dengan yang tidak menggunakan blok eksepsi. Untuk contoh programnya, nah program pertama ini tidak menggunakan blok eksepsi. Kita buat file baru, contoh 4. Nah, kita lihat apakah contoh ini sudah benar. Bisa dijalankan. Nah, kita lihat di sini dia terdapat error, yaitu dengan ORA strip 01403 no data font. Ini yaitu dengan tidak menggunakan eksepsi. Selanjutnya kita buat contoh yang menggunakan eksepsi, blok eksepsi maksudnya. Untuk dia akan mengeluarkan output tidak ditemukan datanya dalam database. Berarti program ini tidak error karena di sini kita menggunakan eksepsi, yaitu when no data font. Nah, ini dia eksepsi yang kita gunakan. Dan lihat perbedaan yang menggunakan eksepsi dan yang tidak menggunakan eksepsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.